warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan saya Yeni Marlinda SPD, Guru Ekonomi SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran bab 1, yaitu konsep ilmu ekonomi. Pada materi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami skala prioritas sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan untuk tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan jenis-jenis kebutuhan dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masuk kepada materi kita. Yang pertama adalah pengertian dari kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup dan menaikkan taraf hidupnya. Selanjutnya adalah keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang karena tanpa hal tersebut dia juga masih bisa bertahan hidup layak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah usia. Semakin bertambahnya tingkat usia seseorang, maka kebutuhan akan semakin meningkat. Contohkan usia remaja, kebutuhannya akan semakin beragam. Contoh, nonton, jalan-jalan, alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah pendidikan. Kebutuhan akan sangat mempengaruhi pendidikan seseorang. Contohnya saja, kalian sekarang hanya membutuhkan buku-buku sekolah dan alat-alat tulis saja. Tetapi jika kalian beranjak pada bab kuliah, kalian akan bertambah kebutuhannya. Contohnya saja buku referensi, bahan praktek, dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga adalah teknologi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan juga akan semakin meningkat. Contohnya kamera, handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Faktor yang keempat adalah pendapatan. Manusia dituntut untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Besar kecilnya pendapatan seseorang akan sangat mempengaruhi kebutuhan yang akan dia penuhi. Faktor yang kelima adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Kita contohkan saja Indonesia. Kebutuhan Indonesia jauh lebih besar daripada negara Malaysia dan Singapura. Faktor yang keenam adalah lingkungan sosial budaya. Manusia nalurinya adalah meniru orang. Maka dari itu, sosial budaya sangat mempengaruhi kebutuhan manusia tersebut. Faktor yang ketujuh adalah promosi. Promosi adalah suatu usaha produsen untuk mempengaruhi konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Semakin gencarnya promosi tersebut, maka kebutuhan akan semakin meningkat juga. Materi kita selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan yang harus kita penuhi agar bisa hidup layak. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan setelah pemenuhan kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya alat-alat rumah tangga, rekreasi. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah, yaitu kebutuhan setelah pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya perhiasan, berlian, mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan akan fisik manusia. Contohnya saja makanan yang sehat, kosmetik, dan obat-obatan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan akan rohani atau jiwa manusia. Contohnya pendidikan, rekreasi, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya.
yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan seseorang, contohnya kursi roda bagi orang yang sakit. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif, yang kebutuhan untuk kepentingan bersama, contohnya jalan raya, tempat ibadah, dan sekolah. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktunya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ini kebutuhan yang pemenuhannya pada saat ini juga, contohnya dikala kita sakit kita membutuhkan obat, dikala hujan kita membutuhkan payung atau jas hujan. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya bisa dilakukan pada masa yang akan datang, contohnya menabung. Selanjutnya berdasarkan kegunaannya, yang pertama adalah barang konsumsi, barang yang siap pakai yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, contohnya sayur dan buah-buahan. Yang kedua adalah barang produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang, misalnya mesin jahit dan mesin-mesin pabrik. Berdasarkan proses produksinya, barang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah barang mentah, yaitu bahan baku atau bahan dasar yang belum mengalami proses pengolahannya, contohnya kapas dan getah karet. Yang kedua adalah barang setengah jadi, barang yang sudah mengalami proses tetapi belum bisa digunakan, contohnya tadi kapas menjadi benang, benang menjadi kain, lalu belum bisa digunakan. Selanjutnya barang jadi, barang proses akhir yang bisa digunakan, contohnya adalah kayu yang dibuat menjadi lemari atau kursi. Materi kita yang terakhir adalah berdasarkan hubungannya dengan barang lain, yang terbagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi ini adalah barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain, contohnya misalnya kompor minyak bisa digantikan dengan kompor gas. Yang kedua adalah barang komplementer, barang yang dirasakan manfaatnya jika digunakan bersamaan, contohnya misalnya mobil dengan bensin atau teh dengan gula. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya, semoga bermanfaat dan kalian juga bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya dan lebih lengkapnya lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.